Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk memperingati hari Jumat Agung. Pertama-tama kita naikkan penyembahan pujian yang nanti akan dipimpin oleh Saudara Ezra. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari katakan sekali lagi, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layak Engkau dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Kau mati gantikanku. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami Jemaat Kanaan. Di mana pada pagi ini kami bersama-sama ingin menghadap Tuhan memperingati akan Jumat Agung. Di mana kami bersama-sama boleh melayangkan pandangan kami ke atas kayu salib Golgota, di mana Tuhan telah mati ganti kami, menghapus segala dosa pelanggaran kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mendengarkan berita dari firman Tuhan tentang arti dari Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah 4 minggu berturut-turut kita tidak dapat berjumpa muka dengan muka sebagaimana biasanya kita ibadah di gereja. Hal ini disebabkan oleh karena merebaknya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan dan
memberikan peraturan supaya masyarakat satu dengan lain menjaga jarak. Dan dianjurkan juga supaya kegiatan itu sebaiknya dimulai dari rumah dan di rumah. Orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua kegiatan dari rumah. Tidak lain tujuannya adalah agar supaya penularan dari COVID-19 ini tidak menjalar kemana-mana. Hari Jumat ini bagi umat Kristen dan Katolik merupakan satu hari yang istimewa. Oleh karena pada hari ini kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus disalib di Golgota lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kebaktian Jumat Agung kali ini kita peringati di rumah kita masing-masing tanpa mengurangi makna dan hakikat penting dari Jumat Agung ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran, beberapa ayat dari kitab Keluaran dan satu ayat dari Perjanjian Baru dari Injil Yohanes 1 ayat 29. Peristiwa Paskah yang pertama, istilah Paskah diambil dari bahasa Ibrani yang artinya melewati. Oleh karena pada malam itu, di mana pada waktu Tuhan membunuh setiap anak sulung orang Mesir, maka Tuhan Allah melihat setiap rumah umat Israel yang diberi tanda darah anak domba, maka Allah melewati dan setiap anak sulung dari keluarga Israel tidak dibunuh. Pada persiapan Paskah yang pertama-tama Tuhan Allah memanggil Musa dan Harun untuk mempersiapkan Paskah. Oleh karena Tuhan Allah sudah lama mendengarkan jeritan dari umatnya yang diperbudak di Mesir. Allah berniat untuk membebaskan umatnya. Oleh karena itu kepada Musa Allah memerintahkan agar supaya pada malam itu keluarga Israel mengambil seekor domba jantan yang baru berumur 1 tahun dan kemudian dikorbankan. Dagingnya dimakan dengan roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit. Dan kemudian pada waktu memakannya, maka umat Israel harus dalam keadaan siap sedia untuk meninggalkan tanah Mesir. Oleh karena Tuhan Allah akan bertindak pada malam itu, membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Dan kemudian akhirnya bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Saudara, sebelumnya Tuhan Allah telah 9 kali berturut-turut memberikan tulah kepada bangsa Mesir, agar supaya Fir'aun memperbolehkan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan keluar dari tanah Mesir. Akan tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya, tulah demi tulah, dan setiap tulah berakhir, kembali Fir'aun mengeraskan hatinya dan tidak memperbolehkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya kesabaran Tuhan telah habis. Kemudian Tuhan memberikan tulah yang ke-10, yaitu membunuh setiap anak sulung Mesir. Mulai dari anak sulung Fir'aun sendiri, bahkan sampai kepada setiap anak sulung ternak di tanah Mesir itu. Sebelum tulah yang ke-10 itu dijatuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan lebih dulu meminta kepada Musa dan Harun untuk mempersiapkan umat Israel untuk menyambut hari pembebasannya dari perbudakan. Beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan oleh umat Israel, seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12, adalah sebagai berikut. Pertama, agar setiap keluarga Israel mempersiapkan 1 ekor anak domba
yang muda, yang baru berumur 1 tahun untuk dipersembahkan sebagai korban penebusan. Dan bila jumlah anggota keluarga itu terlalu sedikit, boleh bergabung dengan keluarga tetangganya yang terdekat. Yang kedua, anak domba tersebut harus dikurung, diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari. Dan di hari yang ke-14 ia disembelih untuk dijadikan korban. Bandingkan dengan kita saat ini, pemerintah menganjurkan supaya kita mengisolasi diri selama 14 hari untuk meredam penularan COVID-19 ini. Yang ketiga, daging anak domba tersebut harus dimasak dan kemudian dimakan oleh keluarga Israel bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Sayur pahit di sini melambangkan sebagai kepahitan selama menjadi budak di tanah Mesir. Pesan apa yang terkandung di dalam kitab Keluaran pasal 12 ini? Yang pertama, umat Israel mewakili umat manusia di dunia ini tanpa kecuali. Status manusia adalah sebagai budak dan diperbudak oleh kuasa dosa. Manusia tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari perbudakan dosa ini. Surat Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Tiada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Selanjutnya dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal, keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kasih dan tidak menghendaki manusia binasa oleh karena dosa-dosanya. Akan tetapi jangan pernah lupa bahwasanya Allah itu juga maha adil dan maha kudus. Keadilan dan kekudusannya menuntut bahwa manusia berdosa harus dihukum mati. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib di Golgota sebagai pengganti semua umat manusia yang berdosa. Yohanes Pembaptis setelah melihat Yesus datang mengatakan kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk umat Israel, tetapi Dia datang untuk seluruh umat manusia di dunia ini yang telah jatuh di dalam dosa. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna, tidak bercacat celah. Dan Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, oleh karena saudara dan saya. Tiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita mengingat ulang sengsara dan kematiannya yang telah menebus dan membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota berkuasa untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Darah anak domba Allah Yesus Kristus berkuasa untuk melindungi kita dari kuasa maut, seperti ketika Allah melihat tanda darah itu di tiang pintu rumah umatnya, maka anak sulung mereka tidak dibunuh dan tetap hidup. Kita adalah anak-anak sulung pewaris kerajaan Allah yang telah dibebaskan, diampuni oleh darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, seperti Yohanes Pembaptis pada waktu itu, kita perlu menyaksikan kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya, "Lihatlah anak domba Allah
yang telah menghapus dosa, segala dosamu dan juga dosa saya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mengingat ulang akan sengsara kematian Tuhan di kayu salib. Saat ini saudara, mari kita pegang roti di tangan kita masing-masing. Sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, pada malam yang terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dipecah-pecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku. Mari dengan iman kita makan roti ini. Mari sekarang kita mengangkat cawan di tangan kita masing-masing. Sambil merenungkan firman Tuhan yang mengatakan tentang cawan ini. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah penderitaan Tuhan di kayu salib untuk mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kita. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk mengampuni segala dosa dan salah kita. Kata Yesus, ambillah, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian. Mari dengan iman kita minum. Kita angkat pujian, lihat domba Allah, lihat domba Allah. Lihat domba Allah, lihat domba Allah, Dia sendiri tolonglah, lihat domba Allah. Mari kita bersatu hati berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Oleh karena kalau kami boleh mengingat akan sengsara kematian Tuhan Yesus Kristus disalib untuk menjadi pengganti kami. Tuhan, tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa kami ungkapkan betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan telah menyelamatkan kami. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala sakit penyakit kami ditanggung pada waktu Tuhan mati di kayu salib. Tuhan, lindungilah kami di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, sebagaimana pada waktu Paskah yang pertama, pada waktu Allah datang berjalan dari rumah ke rumah orang Mesir dan mengambil nyawa setiap anak sulung. Akan tetapi pada waktu melewati rumah umatnya Israel yang diberi tanda darah anak domba, maka Tuhan Allah melewati. Itulah Paskah yang pertama yang hari ini juga kami peringati. Dan kami percaya bahwa darah Yesus Kristus sanggup berkuasa melindungi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, mohon belas kasih sayang Tuhan agar COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan kami boleh diperkenankan lagi untuk bersama-sama beribadah di dalam gereja. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, semua yang ada di garis depan menolong para pasien yang menderita akibat penularan COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka imunitas agar supaya mereka tidak tertular
oleh COVID-19 ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seperti biasanya setiap minggu pertama kita membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kalau kita tidak sempat melakukannya pada hari Minggu yang lalu tanggal 5, maka pada hari Jumat Agung ini, mari bersama-sama menurut kemampuan dan kerelaannya kita membawa persembahan persepuluhan kita dengan memasukkannya di amplop khusus. Dan nanti kita siapkan pada waktu kesempatan pertama kita datang di gereja, kita akan serahkan di rumah Tuhan. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa penutup, sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan. Mari naikkan dengan iman saudara. Kita percaya bahwa badai akan segera berlalu. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan lebih sungguh lagi. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembalikan syukur terima kasih kami oleh karena kami masih diperkenan oleh Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan, Jumat Agung, walaupun kami memperingatinya di rumah kami masing-masing. Tapi kami merasakan berkat Tuhan melalui ibadah Jumat Agung ini. Dan Tuhan, kami segera menutup ibadah ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, keluarga kami. Ya Tuhan, di saat-saat kami di karantina mengisolir diri di rumah kami masing-masing. Ajar kepada kami sekalian untuk lebih banyak merenung akan kasih Tuhan selama kami menjalani masa isolasi ini. Berkati juga akan pemerintah dan bangsa kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua menengadah ke atas dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai.